atau mengambil harta ketika harta itu tidak dibersihkan dengan zakat. Bisa dengan kayak tadi ya, kayak korun gitu. Maka orang biasanya kalau lagi gali-gali tiba-tiba menemu emas gitu. Wah, nemu harta karun gitu. Nah, ini bukan harta karun, harta korun. Itu sebagai simbol bahwa kekayaan korun itu begitu luar biasa, sehingga disimbolkan dengan harta yang banyak itu adalah harta karun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi punya banyak cara untuk mengambil ya, sebagai bentuk azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak mau mengeluarkan kewajibannya. Ya, bisa dengan gempa, bisa dengan kebakaran. Walaupun bisa jadi karena musibah, tapi bisa jadi juga ada unsur karena Allah murka. Ya, Allah murka karena seseorang tidak mau berderma. Pelitnya keduluan. Ya, orang dikatakan pelit ketika dia tidak mau mengeluarkan zakat. Dengan kebakaran, wah habis. Atau kena digondol maling misalnya, dibobol sama maling gitu kan. Nah, Allah banyak cara. Atau dengan penyakit misalnya. Ada orang akhirnya kemudian tertimpa sakit ya, dan sakitnya bertahun-tahun menghabiskan kekayaannya ya. Nah, ini cara-cara Allah ya, menghancurkan kehidupan manusia ketika punya sikap atau perbuatan yang disebut dengan syuhun mutawwan, ya, pelit yang banget gitu ya. Nah, jadi ada hal yang menghancurkan. Yang pertama adalah tadi syuhun mutawwan. Kemudian yang kedua wa hawan muttaba'un. Hawa itu nafsu. Hawa itu nafsu. Muttaba'un yang selalu diikuti, dituruti. Maka orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya di dalam kehidupannya, maka Allah akan hancurkan. Banyak orang contoh-contoh di lingkungan kita, baik di umat terdahulu maupun yang sekarang, bahkan bisa jadi juga ada di lingkungan kita, orang yang hidupnya memperturutkan hawa nafsunya, akhirnya dihancurkan sama Allah. Ada orang sudah sukses ya, hidupnya berkecukupan, tiba-tiba bertengkar dengan istrinya. Kenapa? Karena dia tidak setia. Akhirnya apa? Akhirnya keluarganya berantakan, hancur, terjadi perceraian. Nah, ketika terjadi perceraian, sudah mulai ternyata istri yang selingkuhannya itu morotin doang, gitu. Nah, akhirnya apa? Hartanya habis lama-lama. Berarti kan apa? Kehancuran kehidupan manusia ketika memperturutkan hawa nafsu. Karena orang yang memperturutkan hawa nafsu ibarat orang yang kehausan kemudian minumnya air laut. Jadi semakin banyak minum, semakin terasa haus. Semakin dia banyak melakukan, dia semakin ingin terus melakukan. Kalau orang yang tidak setia bisa jadi terkena penyakit yang mematikan, ya, misalnya HIV ya, atau macam-macam. Nah, hawa muttaba'un. Nah, ini hal yang menghancurkan, yang dahsyat, yang bisa menimpa kepada siapa saja. Kalau tadi hanya untuk orang-orang kaya, kalau yang ini bisa jadi orang yang biasa-biasa pun bisa hancur kehidupannya. Ya.
Orang kaya bisa hancur kehidupannya, berantakan kehidupannya, apalagi orang miskin. Gitu kan? Kenapa? Karena selalu memperturutkan hawa nafsu. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dinukil di dalam kitab Mukhtarul Ahad, dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, kalau nggak salah hadis yang ke-41 atau 42. Di sana Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, hatta hawa, sehingga hawa nafsunya tab'an lima jitubi, mengikuti ajaran yang aku bawa. Artinya apa? Artinya bahwa seseorang ketika hidupnya masih terbelenggu oleh nafsu, maka Allah akan hancurkan kehidupannya. Sampai-sampai dikatakan la yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman. Bagaimana mau dikatakan beriman kalau orientasi hidupnya itu memperturutkan hawa nafsu? Hawa nafsu itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Yang bersifat positif adalah semangat kecintaan untuk meraih kesuksesan, itu positif. Pengen jadi orang kaya, dia berusaha dengan maksimal, tapi dilakukan dengan baik, dalam bingkai syariat, ya, dalam mendapatkan hartanya dengan cara yang halal. Dia bercita-cita ingin jadi orang kaya, maka itu disebut obsesi. Dan obsesi itu positif. Berbeda kalau orang kemudian mencari kekayaan, pengen jadi orang kaya, pokoknya dengan segala macam cara, baik yang halal maupun yang haram dia lakukan, maka orang yang disebut ambisi. Kan beda itu obsesi dengan ambisi. Ya, kalau obsesi itu konotasinya positif, tapi kalau ambisi itu konotasinya negatif. Maka kalau orang yang dalam proses untuk mendapatkan kekayaannya dengan cara segala macam cara, baik yang halal maupun yang haram, pada akhirnya akan menghancurkan. Sudah sukses misalnya menjadi pejabat, tiba-tiba masih kurang, padahal gajinya udah besar. Akhirnya korupsi. Nah, ketika korupsi, kenapa? Karena cinta kepada dunia. Hawa nafsunya terbelenggu oleh kecintaan kepada dunia. Akhirnya apa? OTT, ya, terkena OTT, ya, operasi tangkap tangan misalnya. Nah, yang tadinya terhormat jadi tidak terhormat, yang tadinya dia berkecukupan jadi hancur. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu. Nah, oleh karena itu ini penting bagi kita untuk mampu mengendalikan nafsu kita. Bukan dimatikan. Kalau dimatikan nggak boleh. Karena nafsu itu dibutuhkan untuk apa? Untuk memotivasi semangat hidup kita. Kita boleh cinta kepada dunia, kita boleh cinta kepada jabatan, kita boleh cinta kepada wanita, tapi dalam bingkai syariat. Setiap manusia punya kebutuhan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Itu nafsu, gitu kan? Itu nafsu. Tapi kalau yang dibingkai dengan syariat, maka dia salurkan kepada yang halal, kepada istri yang sah. Maka bukan hanya saja tersalurkan kebutuhan biologisnya, dia juga akan mendapatkan pahala dari aktivitas penyaluran kebutuhan biologisnya. Hubungan suami istri yang dilakukan dengan sah, dengan adab-adab Islami, maka dia akan dapat pahala. Tapi sebaliknya, ya, seseorang dalam menyalurkan kebutuhan
kebutuhan biologisnya misalnya dengan cara yang tidak halal, dilakukan kepada wanita yang bukan istrinya, apalagi kan harus walking misalnya kan sudah membayar mahal lagi kan. Kalau misalnya di di tempat hotel atau di mana gitu kan, dia harus bayar hotelnya, dia harus bayar wanitanya, ya sudah pengorbanannya besar, dapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa besar. Ya. Nah, jadi sama-sama menyalurkan kebutuhan biologis, sama-sama memenuhi keinginan nafsunya. Yang satu dibingkai dengan syariat, yang satu tidak dibingkai dengan syariat, maka hasilnya berbeda. Kalau yang dibingkai dengan syariat, maka jiwanya jadi akan tenang, menenteramkan. Karena memang berkeluarga itu apa? Dalam ayat Quran, lintas gunung ilaiha, agar kamu merasa nyaman, merasa tenang kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, tumbuh rasa kasih dan sayang. Gitu kan? Tapi kalau tidak dilakukan pada yang sah dengan cara-cara yang tidak halal, ya suka jajan di luar gitu, maka bukan saja menggelisahkan jiwanya, memurangkan nur cahaya yang ada di wajahnya, dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecintaan kepada harta, jabatan, dan wanita harus dibingkai dalam syariat, sehingga nafsunya dikendalikan oleh imannya. Karena kalau nafsu tidak dikendalikan oleh imannya, maka akan cenderung untuk melakukan hal yang tidak baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam ayatnya, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu'in illa ma rahimah rabbi. Allah mengingatkan kepada kita melalui kisah Nabi Yusuf. Ayat ini berkenaan dengan Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'un nafsi, kata Nabi Yusuf, aku tidak bisa berlepas diri dari nafsuku. Inna nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu la'ammaratu bisu'in, selalu mengajak kepada keburukan. Sekelas Nabi juga sama, manusia punya kecenderungan. Maka ketika dia digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf hampir saja tergoda. Ya bayangkan, di sebuah kamar hanya berdua. Di zaman dulu istana itu kan pintu masuknya berlapis-lapis. Ya, untuk sampai ke ratu atau sampai ke raja kan begitu, itu berlapis-lapis. Nggak ada orang yang tahu kecuali mereka dan Allah. Di tempat yang sepi, tinggal seorang wanita yang mulia dan cantik buat dia, digoda, gitu kan? Ya, kalau yang nggak kuat imannya bisa terjerumus. Makanya keluhan Nabi Yusuf ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai pembelajaran buat kita, bahwa Nabi Yusuf saja hampir tidak kuat menghadapi gejolak nafsu. Maka dia mengatakan, wa ma ubarri'un nafsi, aku tidak bisa berlepas diri dari nafsuku. Innan nafsa, karena sesungguhnya nafsu itu la'ammaratu, selalu mengajak bisu'in, terhadap keburukan. Illa ma rahimah, kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Maka nafsu akan bisa mengendalikan, akan bisa dikendalikan ketika nafsu itu, ketika keimanan seseorang itu kuat, ketika Allah SWT merahmati nafsu itu. Nah, oleh karena itu, ketika nafsu itu sedang bergejolak, maka harus dilawan. Termasuk rasa malas. Rasa malas itu nafsu juga. Ya, keinginan untuk bersantai, keinginan untuk tidak mau melakukan kewajiban ibadah. Kan kalau menuruti keinginan, ya kan, subuh itu kan enaknya paling enak-enaknya tidur, ya kan. Apalagi yang mau bangun salat tahajud, harus melawan hawa dingin, harus melawan rasa kantuk, gitu kan. Dan rasa nyaman, apalagi kamarnya ada AC-nya, tuh enak banget ya kan tidurnya. Nah, tapi itu harus dilawan.
Rasa malas itu nafsu. Nah, karena kalau tidak kita